Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Pak Latif akan memberikan sebuah materi. Kan jurus yang saya dapat mulai dari jurus 1 sampai jurus ke-7. Tapi kali ini kita fokusnya akan memberikan sebuah jurus 1, yaitu kenali potensi. Ya, oke. Untuk yang pertama, sudah siap menerima materi? Oke, sudah. Sebelum lanjut ke materi, langkah kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Monggo silakan dudukkan salah satu ketua kelasnya. Doa mulai. Doa kedai. Oke, terima kasih. Hari ini masuk semuanya? Ada yang masuk ya? Kita lanjut. Sudah siapkah menerima materi semuanya? Oke, kalau sudah, kita akan mengenal yang namanya jurus 1, yaitu mengenali potensi. Apakah itu? Yang pertama, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajaran ada murid dengan pengetahuan gaya belajar. Murid dapat menyesuaikan strategi belajarnya. Yang kedua, murid dapat memaksimalkan potensi dirinya dan mencapai tujuan akademiknya atau belajarnya maupun pengembangan dirinya. Itu terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, saya akan mengenalkan juga yang namanya di BK. BK itu metode pembelajarannya ada 4. Ada ARKA namanya. Yang pertama ada aktivitas. Ya, kita akan melakukan aktivitas dulu sebelum nanti lebih dalam mengenal materi yang akan saya sampaikan. Yang kedua ada refleksi. Karena refleksi yaitu akan mengulas apa sih aktivitas yang sebelum kita lakukan sebelumnya. Lalu kita akan mengenal konsep. Konsep itu materinya materi tentang gaya belajar. Lalu yang terakhir hanya ada aplikasi. Aplikasi ini kita akan belajar dan menerapkan apa yang hasil yang sudah didapatkan. Sudah paham semuanya? Sudah. Next. Oke. Aktivitas pertama kali ini saya akan membagikan kertas. Oke. Aktivitas kali ini kita akan bermain dulu. Bermain tentang cari temanmu. Ya. Semuanya sudah bawa bolpen dan sudah dapat kertasnya masing-masing? Ya. Kalau sudah, silakan dikasih nama dan kelas terlebih dahulu. Sudah nama dan kelasnya? Kalau sudah, sekarang saya akan membacakan instruksinya. Di situ aktivitas pertama ada cari temanmu. Di situ ada 10 pernyataan. Ya, silahkan nanti dicari sesuai dengan yang ada di situ. Di satu kelas itu ya. Mencarinya gimana? Silahkan mencari tanda tangannya plus namanya. Itu ya. Sudah paham semuanya? Bisa dimulai? Begini, waktunya dimulai dari sekarang, silakan. Silakan mencari tanda tangan dan nama ke teman yang sudah yang sesuai dengan kriterianya. Silakan keluar dari kursinya juga tidak apa-apa.
Dikasih nama panggilan aja enggak apa-apa. Setiap kontak boleh beberapa kontak boleh. Oke, waktunya 3 menit lagi. Satu menit lagi. Oke, 10, 1, selesai. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Karena waktunya sudah habis. Sudah selesai. Oke. Aktivitasnya sudah selesai. Kalian sudah mencari kedatangan bersama sesuai dengan kriteria yang ada di sekolah.
Yang paling banyak mendapatkan tanda tangan dari kriteria 10 kriteria itu siapa? Siapa namanya? Yang paling kalian mencari tanda tangan di kertas itu? Yang sering kamu pilih untuk minta tanda tangan di kertas itu? Alifah, yang mana? Yang apa? Alifah, mana Alifah? Jadi, kenapa? Kira-kira kenapa? Selain Alifah, ada lagi yang sering diminta tanda tangan di kertas itu? Sudah, gak ada? Sudah? Oke. Oke, next. Kita lanjut di aktivitas selanjutnya. Untuk kertasnya silakan diberhentikan dulu. Aktivitas pertama adalah silakan kalian buka HP-nya masing-masing. Silakan membuka web yang namanya Aku Pintar. Silakan dibuka webnya Aku Pintar. Buka halaman pencarian, lalu ketikkan https://akupintar.id. Sudah? Aku Pintar. Sudah ketemu semuanya? Aku Pintar. Pilih tesnya bakat, sudah muncul di situ. Ada ya kemampuan. Lalu pilih tes gaya belajar. Ya. Sudah, Mas? Pilih tes gaya belajar. Berapa dulu ya? Sudah bisa semuanya ya? Kerjakan sampai selesai, sampai muncul hasilnya. Sudah muncul hasilnya dari situ. Iya, sampai sampai muncul hasilnya. Sampai muncul hasilnya. Sudah muncul hasilnya semuanya teman-teman? Belum, Pak?
tesnya 3 sampai 3/3 itu. Salah klik itu berarti ya. Yang tes gaya belajar. Ya. Saya tunggu aja langsung tes yang 3/3 itu. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah kan sudah di screenshot juga dan disimpan. Oke, kita lanjut selanjutnya refleksi. Ya. Tadi kan semuanya sudah ikuti tes dan muncul hasilnya. Sekarang silakan murid berkelompok sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki. Gaya belajarnya ada 3. Ada auditori, visual, sama kinestetik. Ya. Yang auditori silakan bergabung dengan auditori. Yang visual bergabung dengan visual. Yang kinestetik bergabung dengan kinestetik. Kalau yang campuran silakan gabung dengan yang campuran. Campuran bisa auditori visual atau auditori kinestetik, itu yang dinamakan campuran. Silakan sekarang bergabung dengan hasilnya yang sudah muncul. Ya, yang auditori angkat tangan, yang auditori saja angkat tangan. Yang hasilnya auditori saja angkat tangan. Tidak ada. Oke, visual saja angkat tangan. Yang hasilnya visual. Oke, 1. Silakan di situ aja. Yang hasilnya kinestetik angkat tangan. Oke, sekarang bertiga silakan bergabung dengan kinestetik. Cari tempat. Yuk, gerak. Yang campuran silakan angkat tangan. Oke. Yang campuran silakan bergabung dengan campuran. Ya, yang 1 geser sebelah sini. Ya. Yang visual tadi geser di sebelah kanannya atau di sebelah sini. Yuk, segera. Sudah? Oke. Refleksi kedua adalah silakan masing-masing kelompok mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kebiasaan belajar antar anggota kelompok yang memiliki gaya belajar yang sama. Sekarang silakan ditulis. Masing-masing kelompok mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Salah satu aja bukunya, boleh. Ya, ada yang mau ditanyakan? Auditori sendiri juga ada. Bapak itu aja boleh. Ini tadi visual. Ya, visual. Auditori sendiri, visual sendiri, kinestetik berbeda. Kinestetik tadi mana? Silakan sekarang masing-masing kelompok identifikasi persamaan dan perbedaan kebiasaan belajar anggota. Persamaannya apa ditulis, terus perbedaannya apa, silakan ditulis. Dan mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan. Jadi ada 2. Silakan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan. Dibagi saja.
Yang terlalu banyak kelompoknya tadi silakan identifikasi persamaan dan perbedaan. Yang cowok boleh mengidentifikasi kelebihan dan kelemahannya. Itu dibagi ya. Yang sendiri silakan mengerjakan semua. Silakan ditulis di bukunya masing-masing. Oke, sudah semuanya. Oke, yang sudah dari kelompok kinestetik, ya boleh disampaikan. Silakan berdiri dan menyampaikan persamaan perbedaan sama kelebihan dan kelemahan. Siapa? Persamaan kinestetik. Ya, makasih. Persamaan kinestetik mengingat sesuatu yang sudah dijelaskan. Perbedaan kinestetik menghafal materi yang sudah diajarkan, mencatat materi yang sudah dihafal, mencatat materi yang sudah diajarkan. Kelebihan mudah mengingat materi yang sudah diajarkan. Kelemahan kurang paham materi tersebut jika tidak dijelaskan. Oke, beri aplaus kepada kelompok kinestetik. Yang lain, kelompok yang lain sudah? Oke, kelompok yang campuran silakan. Persamaan gaya belajar sendiri tujuan sama-sama lebih paham kalau kalian benar atau banyak. Kita membiarkan teman, kita belajar dalam suasana tenang. Perbedaan, ada yang suka belajar sendirian, ada yang suka belajar di malam hari, ada yang mendapat di malam malam. Gitu. Terima kasih. Silakan diberi aplaus kepada Rizky. Oke, sudah semua. Kelebihan dan kelemahan. Silakan berdiri, Mas. Kekurangannya dalam berpikir, kelemahan dalam berpikir, kelemahan dalam beraktivitas, kelemahan. Oke, sudah. Beri aplaus kepada. Oke, sudah ya. Next, gaya belajar. Semuanya sudah tahu tentang gaya belajar itu apa? Belum. Oke. Minta tolong satu apa ya? Wira. Silakan dibacakan. Yang keras ya. gaya belajar adalah cara umum seseorang dalam mengharap, menolak dan mengatur informasi untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Sekarang silakan dibaca yang keras. Ya, oke. Intinya adalah gaya belajar itu bagaimana sih cara kita mengetahui cara belajar kita masing-masing. Dan gaya belajar setiap orang itu tidak sama. Ada yang bisa hanya cuma mendengarkan itu sudah paham, ada yang nggak cukup hanya dengan dijelaskan. Dia butuh melihat warna, melihat sesuatu yang menarik berupa gambar atau tulisan yang berwarna-warni, itu juga. Dan harus ada juga yang gaya belajarnya, oh ini nggak hanya cuma diterangkan, tapi harus juga dengan cara praktek langsung, menulis langsung atau membacakan langsung, seperti itu. Sudah paham semuanya? Sudah. Next, ya, konseptualisasi. Kita akan masuk konseptualisasi dengan
gaya belajar. Yang pertama ada visual, yang kedua ada auditory, yang ketiga ada kinestetik. Next, kita akan mengenali 3 gaya belajar. Yang pertama gaya belajar visual atau visual learner. Yang pertama adalah lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, ya, berupa grafik, warna atau tulisan, ya. Terus senang membaca dan mencatat. Terus yang selanjutnya ada tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, sama video, ilustrasi atau slide dalam presentasi. Selanjutnya ada saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Ya. Jadi nggak hanya masuk tapi nggak pernah dengar. Oke, strategi belajarnya yang efektif adalah gunakan gambar, lalu bisa berupa peta konsep atau mind map, terus video, infografik, lalu ajak murid membuat catatan yang berupa warna-warni, ya, atau sketsa. Next, gaya belajar auditory learner. Yang pertama, lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan, ya. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Yang ketiga, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Selanjutnya cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Informasi lalu diucapkan atau sedikit bahasanya mengulang kembali dengan kata tapi dengan nada rendah itu apa ya? Bahasanya belum apa ya? Mengucap kembali yang terdidikannya secara lembut gitu. Strategi pembelajaran yang efektif, ya pastinya gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman, lagu edukatif, dan ya dorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-katanya sendiri. Itu termasuk di auditor. Ya suka seperti itu. Next, gaya belajar kinestetik learner. Yang pertama, belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung, suka praktik, eksperimen atau aktivitas fisik. Yang kedua, mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Ada yang sesuai dengan maksudnya yang saya sampaikan ini? Ya. Strategi pembelajaran yang efektif, gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau belajar berjalan antar kelas. Oke, kita masuk di aplikasi. Silakan, ini saya akan memberikan sebuah tugas kepada kalian, yaitu membuat rencana strategi belajar. Strategi belajarnya sesuai hasil yang tadi di tes waktu di Aku Pintar tes gaya belajar itu. Yang pertama, silakan membuat rencana strategi belajar yang optimal sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi silakan membuat rencana strategi belajar apa sih yang cocok bagi saya. Terus yang kedua, silakan kalian menuliskan hasil rencananya di buku catatan kalian, gitu ya. Lalu yang ketiga, murid membacakan hasil rencananya di depan kelas terkait gaya belajarnya masing-masing. Terus yang selanjutnya, guru memeriksa hasil rencana belajar yang telah dibuat oleh murid. Jadi tugas kalian silakan dibuatkan ke rencana strategi belajar yang optimal atau yang cocok pada dirimu, dan ditulis di buku BK. Dan jangan lupa tugas yang di screenshot ya, hasilnya tadi silakan di print, ditempelkan di buku. Kita bahas
minggu depan. Gitu ya. Oke. Saya ulangi lagi, tugasnya adalah silakan buat rencana atau strategi belajar yang optimal sesuai dengan pribadinya masing-masing, dan hasil screenshot gaya belajarnya yang tadi sudah dikerjakan di print dan ditempelkan di bukunya masing-masing. Seperti itu. Oke, terakhir penutup ya. Ke kampung Melayu naik mobil baru Bu. I'm nothing with you. I'm nothing without you. Guruku pahlawan. Terima kasih atas kesempatannya semuanya. Ya, saya akan memberikan sebuah motivasi sedikit terkait gaya belajar. Semuanya murid memiliki gaya belajarnya masing-masing. Ya, optimalkan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Dengan mengoptimalkan gaya belajarmu, kamu akan menyerap ilmu sesuai dengan cara belajarnya masing-masing. Seperti itu. Itu aja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.